Halo guys, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Elvita Brutu, NIM 19302147. Mata kuliah Manajemen Resiko. Dosen pengampu Dr. Ramon Ferry Tumiwa, MM. Fakultas Ekonomi Jurusan Manajemen Universitas Negeri Manado. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi resiko operasional. Pengertian resiko operasional. Resiko operasional merupakan resiko yang umumnya bersumber dari masalah internal perusahaan, di mana resiko tersebut terjadi disebabkan oleh lamanya sistem kontrol manajemen atau management control system. Misalnya resiko operasional adalah resiko pada komputer karena telah terserang virus, kerusakan maintenance pabrik, kecelakaan kerja, kesalahpahaman pencatatan pembelian barang, dan tidak adanya kesepakatan barang yang dibeli dapat ditukar kembali dan sebagainya. B. Bentuk-bentuk resiko operasional. Ada beberapa faktor yang mampu memberi pengaruh pada terbentuknya personal risks, yaitu A. Resiko pada komputer atau computer risks. Risiko pada bidang komputer ini biasa terjadi karena berbagai faktor seperti faktor masuknya virus disebabkan oleh proteksi server yang tidak memadai. Dalam suatu perusahaan kebutuhan seseorang atau IT, informasi teknologi, yang memiliki kualitas dan kompetensi yang memadai, bahkan jika diperlukan memiliki reputasi sangat diperlukan. B. Kerusakan maintenance pabrik. Bagi setiap perusahaan, khususnya perusahaan yang memiliki mesin, sangat mengandalkan pada kualitas peralatannya dalam menunjang produksi, maka biaya pada pemeliharaan, perawatan, dan pergantian peralatan pabrik bersifat rutin. Oleh karena itu, beberapa risiko yang harus ditanggung oleh suatu industri pada saat timbulnya kerusakan maintenance pabrik adalah 1. Terhentinya aktivitas produksi selama beberapa saat. Diusahakan penggantian aktivitas produksi tidak memakan waktu yang lama, misalnya sampai berhari-hari, sehingga lebih jauh mengganggu setiap order yang sudah diterima. 2. Biaya servis atau service cost, dengan mendatangkan tenaga ahli jika perusahaan tidak memilikinya. 3. Biaya pergantian dalam bentuk pembelian baru beberapa peralatan pabrik. C. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja terjadi pada saat suatu perusahaan tidak menerapkan dan memperlakukan suatu konsep keselamatan dan jaminan bekerja sesuai barang dengan aturan yang ketentuan yang berlaku. Penghindaran biaya tersebut mencakup beberapa hal seperti 1. Biaya asuransi kepada setiap karyawan yang harus dibayar setiap bulannya. 2. Biaya tanggung jawab saat karyawan mengalami kecelakaan dan pihak asuransi belum menyerahkan atau belum mengeluarkan ajuan klaim asuransi yang diajukan. D. Kesalahan dalam pembukaan secara manual atau manual risks. Risiko dalam bidang pembukaan secara manual sebenarnya terjadi karena beberapa sebab seperti 1. Pembukaan secara manual ditulis atau dicatat umumnya di kertas, sehingga pada saat suatu kantor mengalami kebanjiran, kebakaran, kesalahpahaman dalam tidak bisa atau sulit untuk mencari penggantinya. 2. Jika kesalahan dalam pencatatan secara pembukaan terjadi, maka penyelesaian dan pencarian sumber masalahnya juga harus dilakukan secara manual. C. Pengukuran resiko operasional. Menurut Mahmud, salah satu teknik untuk mengukur resiko operasional adalah dengan menggunakan dua klasifikasi berikut ini. 1. Frekuensi atau probabilitas terjadinya resiko. 2. Tingkat keseriusan kerugian atau impas dari resiko tersebut. D. Biaya untuk resiko operasional. Untuk mengatasi risiko operasional, suatu perusahaan harus membuat analisa yang mencakup 1. Menghitung dan memetakan bentuk risiko yang sedang akan dihadapi.
2. Memperhitungkan beberapa biaya yang harus dialokasikan menyangkut pengelolaan risiko. 3. Memutuskan pembentukan mekanisme seperti yang layak diterapkan untuk mengelola risiko. 4. Memutuskan dari mana sumber dana yang dapat dialokasikan untuk mendukung penyelesaian optional risks ini. Risiko operasional, operational risks, dan modal kerja atau working capital. Pemahaman risiko operasional telah kita bahas di atas secara dalam, maka baiknya kita juga mengetahui pengertian dari modal kerja atau working capital. Modal kerja merupakan dana yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas operasional setiap harinya, seperti membeli bahan baku, membayar gaji pegawai, membayar gaji upah buruh, bayar listrik, membayar tagihan telepon, biaya kebersihan, dan berbagai pengeluaran lainnya, di mana setiap pengeluaran yang dilakukan tersebut dicatat dan dibukukan secara terperinci. Adapun tujuan pembuatan pembukuan tersebut adalah a. dapat dijadikan sebagai laporan pertanggungjawaban kepada pimpinan perusahaan. B. dapat dijadikan sebagai alat prediksi dalam memikirkan berbagai kebutuhan perusahaan terutama untuk jangka panjang. C. sebagai pedoman bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya, seperti para mahasiswa yang sedang melakukan KIP atau kerja praktek, dalam para penelitian lainnya. D. sebagai salah satu bahan rekomendasi dalam pengambilan keputusan bagi seseorang investor. F. Contoh kasus. PT Angkutan Sukses adalah sebuah perusahaan angkutan bus yang beroperasi untuk wilayah Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, dan Surabaya. Menginginkan perusahaan yang dimilikinya semakin sukses. Maka salah satu permasalahannya, ia mengharapkan kepada para manajer yang di lapangan beserta dengan para karyawan lainnya untuk menjaga pelayanan atau servis dan sebagainya agar para penumpang merasa bahagia dan selamat sampai tujuan, sebagaimana bunyi moto perusahaan yaitu memberikan pelayanan prima dengan kepuasan yang prima. Perusahaan PT. Adapun bentuk permasalahan tersebut adalah 1. Di lapangan seringkali para supir dan kondektur bus menaikkan penumpang yang ada di jalan dengan tidak membayar tiket, dan uang penumpang tersebut sering masuk ke kantong supir dan kondektur bus. 2. Permasalahan lain yang dihadapi oleh manajer atau PT. Angkutan bus adalah petugas tiket kadangkala bekerja sama dengan supir untuk memasukkan keluarga, kerabat dekat, serta teman yang lain, agar dapat ikut dengan tidak membayar atau hanya membayar setengahnya. Sekian yang bisa saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih.